kurang suka programnya, atau memusuhi Pak Prabowo, atau musuh dalam selimut. Yang jelas itu Mas, permasalahannya Mas. Oh, jadi sebenarnya Pak Prabowo ini sudah bagus ya istilahnya? Bagus Mas, sangat bagus Mas. Program. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera selalu, saudaraku tercinta dimanapun Anda berada. Di kesempatan sore hari ini, saya ingin meneruskan video kemarin ya teman. Salah satunya adalah kemarin sosok munculnya wanita yang hidup sendiri ya, dan ditemani oleh sosok ular. Dan beliau juga mengatakan menurut Mbah Di akan ada atau munculnya sosok Ratu Adil yang akan memimpin negeri ini. Dan seperti apa saya masih penasaran ya. Katanya Indonesia akan mengalami kejayaannya lebih dalam waktu dekat lagi ya teman ya. Tapi saya kok masih ragu, kok masih saja ada demo-demo di sana, masih aja ada apa ya istilahnya itu orang-orang yang istilahnya itu tidak puas ya, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang istilahnya itu provokatif, bikin apa ya suasana ricuh. Nah, saya saat ini bertemu dengan Mbah Di lagi untuk memperjelas apa yang seharusnya dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Nah, kita sudah di depan kita. Nggih, Mbah Di, seperti yang jenengan bilang kemarin, sosok Ratu Adil yang konon beliau ini sudah tahu sebelum jauh-jauh hari akan nasib Indonesia ini ke depannya. Tapi kok saya masih apa ya istilahnya itu masih ada tanda tanya yang besar. Seperti apa sih yang dilakukan harusnya oleh seorang presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran ini? Seharusnya bagaimana? Tapi nanti saja kita ke wanita atau sosok apa ya kemarin itu loh Mbah, saya bingung aku Mbah. Kita ke sana Mbah, tolong ditanyakan. Ya, saya minta tolong Mbah Di untuk menanyakan lagi ke beliaunya. Oke, saya penasaran. Langsung ke sana. Nggih, Mbah. Pelan-pelan aja Mbah. Jalannya kok ini Mbah. Wis masalah Mbah. Ya untungnya Mbah Di ini enak ya, orangnya diajak ke manapun siap, tentunya ya tidak jauh dari rumahnya ya. Sambil kita melihat kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan di sungai ini. Tentunya kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Sambil dikir jalan kita ini Mbah. Pakai tuh Mbah. Oh ini. Awas Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dikir jalan biar kita apa ya? Hati kita, jiwa kita akan tetap terus dibimbing oleh akal kita. Jangan sampai kalau kita apa ya terlena, pikiran kita dipengaruhi oleh nafsu kita, maka yang akan melangkah ke depan atau yang membisi kita untuk berjalan mengarungi hidup ini adalah nafsu kita. Yang namanya nafsu itu pasti akan mengajak kita ke sebuah perkataan, ke sebuah perbuatan yang akan membawa kepada kemudaratan ya teman-teman. Ya Allah, kok ini talan ya? Astagfirullahaladzim ya Allah. Ada banyak curug-curug tadi. Mbah, jangan aku Mbah. Ya Allah. Tunggu aku Mbah. Mana Mbah? Jalannya Mbah. Ini. Ya. Ini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bau wening teman ya. Asli bau wening sekali. View-nya sangat bagus sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Oke teman ya, inilah indahnya Indonesia, indahnya alam semesta di Jawa Timur. Mungkin ada saudara-saudara kita yang ada di luar sana
atau yang lagi kerja di mancanegara, saya doakan sehat selalu, digampangkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya. Saat ini kita mereview sebuah tempat lokasi yang konon di sinilah sosok si Ratu Adil itu akan muncul ya teman ya. Seperti apa sih takwilnya itu saya juga kurang paham ya. Mbah, gimana Mbah? Kok nggak ada di tempat kemarin Mbah ya? Gini Mas, kemarin kan saya sudah bilang Mas, bahwasanya di situ itu gerbangnya kerajaan. Oh, gini, pintu masuk. Pintu masuk. Jadi tempatnya itu sebenarnya lawas banget Mas. Oh, masih panjang. Masih panjang. Ya. Ini termasuk. Kita ini berada di pinggirnya, belum dalamnya nih Mas. Oh, masih di areanya ya. Area. Gini. Jalan kok ini teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Jalannya berliku-liku seperti ini ya. Cari ikan Mbak. Gimana Mbak? Ada ikan enggak Mbak? Ada Mas. Kawan ini kali ini rek jangan rek. Mana Mbak? Oh iya. Iya. Agak sana Mbak. Agak berisik Mbak ini Mbak. Ada air terjun Mbak. Ya Allah, peningnya rek kali ini rek. Ya Allah, masih lawas kayak gini Pak. Masih ada, sana juga ada ini. Masih lurus ini masih ada lagi. Masih ada. Banyak. Ya Allah. Panjang aliran ini. Sungai ini banyak sekali seperti tempat-tempat apa ya, bertapa gitu nih. Tempat-tempat bertapa betul. Tapi kalau bangsa goibnya itu Mas. Nggih. Bahwasanya di daerah sini dari situ tadi. Nggih. Itu sudah memasuki kerajaan Mas. Oh, sudah masuk pintu Kerajaannya. Pintu kerajaan. Yang jelas entah itu kerajaan Majapahit, kerajaan Kediri atau kerajaan Malang, saya kurang tahu. Ini kerajaan ini Mas. Gini Pak. Ya Allah, sana Pak. Terus ini gimana Pak? Masih jauh tambah? Ya di sini Mas. Oh, masih di sini Nggih. Kelihatannya auranya sepertinya ada situ sini Mas. apa Pak? Itu Mas. Oh iya Pak. Ya Allah. Ya Allah, di mana Pak? Iku kok gede Pak gubone Pak. Ada Pak? Banyak peninggalannya. Loh iya, ada aneh Pak. Seperti rel-rel gitu ya. Betul, iya. Ini hasil rel. Iya teman ya, ada pahatan-pahatan yang dilakukan oleh leluhur kita dulu ya teman. Masih lama tambah? Udah Mas. Mana? Allah Mas, ternyata tidak dekat daerah sini Mas. Coba lihat ini Mas. Loh ya Allah, Jay. Baru nyampe Mas. Iya, sudah. Bakal nggak ada loh ya. Ya Allah. Sudah Mas, sini aja. Ya Allah, iya Mbak. Gue tambah tepelung keringun ya Mbak, ya Allah. Ya teman-teman ya, sosok wanita yang kemarin ternyata ada di sini lagi teman-teman ya. Gimana Mbak? Tolong ditanyakan Mbak. Mbak. Iya Mas. Bagaimana itu Mbak? Ya tolong ditanyakan Mbak. Seperti apa Mbak? Bagaimana Pak Bowo ini seharusnya Mbak? Ayo kita mendekat aja Mbak. Bagaimana Mbak? Menurut beliau apa yang seharusnya dilakukan pemerintah ini sepertinya Pak Prabowo ini Mbak sama Mas Gibran ini Pak? Ini menurut beliau Mas ya, sebetulnya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sangat baik Mas. Programnya juga jelas, baik. Cuma yang disayangkan Mas, itu bawaannya, itu menterinya
DPR-nya itu ada oknum yang kurang suka, entah itu kurang suka programnya atau memusuhi Pak Prabowo atau musuh dalam selimut. Yang jelas itu Mas permasalahannya Mas. Oh, jadi sebenarnya Pak Prabowo ini sudah bagus ya istilahnya. Bagus Mas. Sangat bagus Mas. Program-programnya itu ya, programnya pro rakyat lah ya. Pro rakyat. Tapi ada salah. Betul. Ada salah satu oknum itu yang malah menentang rakyat Mas. Entah itu dari kementerian, dari DPR, atau dari lembaga-lembaga yang lain Mas. Yang jelas ada oknum Mas. Iya, taunya rakyat itu kan kalau ada kebijakan dari bawah, ya, itu pasti yang disalahkan presidennya. Presiden, ya betul. Pinter juga ini, nah seperti inilah kita harus waspada teman-teman ya. Berarti Pak Prabowo ini musuhnya ada di dalam kabinet itu ya? Betul Mas. Ya, ya kemarin sudah saya singgung Mas. Okay. Ada di dalam kabinetnya itu sendiri. Ya, berarti kan Pak Prabowo ini dalam waktu dekat ini jelas nanti akan dilakukan apa ya, istilahnya reshuffle seperti kabinet gini. Harusnya seperti itu ya. Kalau pingin yang lebih baik seharusnya dilakukan reshuffle, tapi ya terserah presidennya Mas. Ya, terserah presiden. Si menteri atau si DPR ini mau nggak merubah sikapnya yang kontras, yang tidak pro dengan rakyat Mas. Ya. Betul ya. Nah ini kan saya lebih legowo, berarti bukan dari Pak Prabowo ya berarti nggih. Bukan. Ada kan segelintir orang itu mengatakan, yo DPR ngomong ini kan kalau nggak disetujui Pak Prabowo juga nggak akan jalan. Berarti bukan ya? Mas, bukan Mas. Berarti itu murni dari DPR-nya sendiri. Iya. Menterinya sendiri. Murni. Tanpa sepengetahuan Pak Prabowo. Tanpa sepengetahuan Pak Prabowo, ya betul Mas. Makanya kemarin saya lihat Pak Prabowo ini memanggil perwakilan mahasiswa itu mungkin seperti itu nggih. Iya betul. Pengen tahu sendiri. Pengen tahu sendiri demo suara rakyat lah ya. Ya teman-teman, sepertinya memang ada pencerahan lagi dari sosok wanita si Ratu Adil ini, maka nanti Indonesia nanti akan lebih baik lagi. Ternyata memang betul Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sudah bagus, program-programnya sudah baik. Tetap juga kita harus mengkritisi dalam arti untuk membangun ya, konstruktif, bukan mengkritisi yang destruktif atau merusak ya. Karena bagaimana juga Indonesia ini adalah negara kita, gemah Palo Jinawi, sejahtera semuanya, itu adalah harapan kita semuanya, adil dan makmur seperti itu Mbak. Ya Mbak Di, sepertinya kita harus sudah dulu karena mungkin Mbak Di juga repot tadi ada pekerjaan lagi Mbak Tinggi. Iya Mas, ada Mas. Ada Mas. Ya, saya mohon izin Mbak Tinggi. Assalamualaikum. Salam.